Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita surah Yasin, surat yang ke-36. Pada pagi hari ini masuk kepada ayat yang ke-22. Kita jawab 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. A'attakhidhu min dunihi aliha in yuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunkirun. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sampai di situ. Kajian kita ke petang ringkasnya adalah mendengar para utusan atau para rasul akan dianiaya, diteror lah, diintimidasi, bahkan diancam untuk dirajam atau dibunuh. Maka datanglah seseorang dari para pinggiran kota atau ujung kota membela, membantu dan menjelaskan bahasa rasul-rasul datang ko betul-betul ingin memberikan bimbingan, arahan, petunjuk. Tidak ada maksud yang lain-lain, bahkan tidak mengharapkan sedikitpun upah dari apa yang mereka sampaikan. Untuk itu si laki-laki yang datang dari pinggiran kota atau ujung kota itu mengatakan, ittabi'u, ikutilah oleh kamu semua orang yang la yas'alukum, yang dia tidak meminta kepada kamu atas apa yang disampaikannya, apa yang didakwahkannya, apa yang diajak dan diserunya kepada kamu semua, sedikit pun upah, balasan, ganjaran. Karena dia atau mereka ini murni, betul-betul murni ingin menyeru, mendakwahi kalian semua kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah agar kalian selamat. Dan orang-orang kau mendapat petunjuk. Setelah dia menyatakan itu kepada kaumnya, lalu diungkapkannya jati dirinya. Ayat ke-22 sebuah ini. Wa ma liya la a'budu. Ayat 22. Diterjemahkan di situ, dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah. A'budu alladhi fatarani, yang telah menciptakanku, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Mari kita pahami. Wa mali la a'budu. Ini tidak ada alasan
dan tidak ada sesuatu pun yang mencegah, menghambat, menghalangiku untuk menyembah zat yang telah fatarani, yang telah menciptakanku. Intinya, tidak ada satu pun yang bisa aku jadikan alasan, alibi, argumentasi segala macam untuk tidak menyembah yang telah menciptakanku. Dan tidak ada satu pun yang akan menghambat, bisa merintangiku untuk beriman dan menyembah kepada yang menciptakanku. Di situ disebut dengan fatarani. Salah satu nama Allah Fatir. Bahkan bagi orang yang baca wajah tu, sesuatu wajah tu wajhiya lilladzi fatara as-sama, fatar. Anan fatara, merintis, yang memulai penciptaan sesuatu. Sebelumnya tidak ada. Jadi yang memulai menciptakan sesuatu, mengadakan sesuatu, mewujudkan sesuatu yang tidak ada mendahuluinya, namanya Fatir. Orang terjemahkan masuk itu yang mencipta. Sebenarnya beda dengan Khaliq. Khaliq yang mencipta dari sesuatu, tidak ada kepada sesuatu. Kalau Fatir merintis, memulai. Dialah Allah yang telah merintis, memulai penciptaan alam semesta. Dan satu-satunya tidak ada yang mencipta. Tidak ada yang mendului. Sehingga tidak perlu mencontoh, meniru. Kerana ada yang mendahului. Maka dialah perintis, penggagas yang memulai penciptaan, termasuk menciptakan awak. Karena orang sebelum awak ada. Tidak ada makhluk manusia sebelum kita anak-anak Adam. Yang kedua, dikatakan di situ, tidak ada alasan. Tidak ada faktor yang akan menghalangi, tidak ada. Untuk aku tidak menyembah. Menyembah zat yang telah menciptakanku dari tidak ada menjadi ada. Ini kalau contohnya awak kalau nak ke surau ko adu-adu mengelahnya. Contohnya nak ke surau awak, ke hujan, ke angin, ke sakit, ke panik, ke mata tekan tua. Macam-macam lah. Adu-adu yang namanya ailah alasan. Kadang-kadang dicari, kadang-kadang dicari-cari, kadang-kadang memang yo ada alasan. Ada alasan. Ada halangan, ada uzur. Tapi di situ nyatakan tidak ada satupun halangan, alasan untuk tidak menyembah Allah. Alasan, uzur, hambatan, tidak ada. Dia yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada, dan dia yang memulai menciptakanku. Ada alasan tak untuk tidak menyembah Allah? Itu keceknya ke orang kampung. Kalian alasan kalian mengko menyembah selain Allah. Ambo alasanmu menyembah Allah karena Allah menciptakan itu. Fatarani. Kalian alasan kalian menyembah patung-patung, berhala-berhala atau apa yang kalian anggap Tuhan, alasan. Oh, mencipta, analah diciptakannya. Itu ni bi kita min qabli hada. Coba datangkan penjelasan. Ada enggak karyanya, perbuatannya, ciptaannya yang telah ciptakan? Ada enggak bukti-bukti? Kalau ada alasan, sembahlah. Aku alasanku menyembah Allah karena dia yang mencipta.
yang mewujudkan, yang memulai, yang merintis penciptaanku. Yang kedua, aku dan kamu semua akan dikembalikan kepadanya untuk dimintai pertanggungjawaban. Aku argumennya kepada masyarakat. Setelahnya mengimbau kaumnya agar kaumnya mengikuti Rasul, mengikuti, ya qaumi ittabi'u man la yas'alukum, wahai kaumku ikutilah para rasul. Atau ayat sebelumnya, ya qaumi ittabi'ul mursalin. Kini juga dia ambolah beriman. Dan tidak ada alasanmu tidak beriman. Tidak ada halangan, tidak ada rintangan, tidak ada uzur. Aku tidak menyembah yang telah menciptakanku. Dan tidak ada satu pun yang akan merintang menghalangi untuk beriman. Aku ketegasannya kepada kaumnya. Wa mali, dan tidak ada bagiku satu elah, suatu alasan, suatu hambatan, suatu halangan, la, untuk tidak a'budu, aku menyembah, alladzi fatarani. Kau yang kita akui dalam istiftah atau iftitah wajjahtu wajhiya lilladzi fatara. Aku hadapkan wajahku, totalitas diriku luar dalam, kepada alladzi yang fatara, yang telah menciptakan, mengawali, memulai, merintis ciptaan langit dan bumi, termasuk menciptakan aku. Ini kita akui. Setiap membaca wajah tu ditulis kah? Yang kedua, ilaihi turja'un. Ilaihi, kepadanya yang telah mencipta, yang telah memulai, merintis, mengada, mencipta. Kepadanya, bukan saya, tapi kamu dan juga saya. Ilaihi turja'un, kepadanya kamu semua akan dikembalikan. Turja'un asal katanya rujuk. Rujuk ku kembali balik. Jawab biasanya rujuk ku sesudah cerai. Mula-mula akad dibikin suatu ikatan yang sangat kokoh, mitsaqan ghaliza. Lapih akadnya, talak namanya. Lapih talak namanya. Lalapih beko nencik manu-manu, nencik dan tentu kerajo. Nencik kadang-kadang terbalik pakai nencik dan kadang-kadang hilang terumpang manu-manu. Manu saya lapor dua. Nak berusin kembali bangih nak beli liam yang. Nak tentu kerajuan. Nah, mamaknya nanari bijaksana. Kalau baca pun dah kau balik. Yo terserah di mamak mana dulu. Mengaku nak muah nunggu. Mengaku nak muah. Iya. Maklum salah mamak. Baca pun itu Sultan Pemenan kau. Sultan Pemenan. Sultan Kayu ya. Anak ada dua ikan itulah di mamak. Kalau lakan itulah tu kalah jadi. Pulang lain. Ada juga namanya. Kembali balik. Kembali balik. Rujuk namanya. Sampai kembali marji'. Orang yang kembali raji'un. Nah, kan? Kamu dikembalikan turja'un. Kamu dikembalikan kepadanya. Sebab kamu berasal dari awalnya, dari dia mencipta balik ke itu turja'un.
Fir'aun. Nyo di video kan. Lah, itu jawapan tuntas. Apa ditunjuk-tunjuk oleh 3 orang tu. Di video kan. Karena ada gangguan sinyal. Lah, jadi balik turja'un. Tak kembali lah. Kita tak bisa kembali lah. Dikembalikan. Ada orang kembali seorang tak? Kamu dikembalikan. Dengan cara ruhmu dicabut. Sebab ruh tu nak mau keluar seorang dah. Takutnya keluar. Dicabut ruh. Tinggal jasad. Jasad dikembalikan ke awal. Asal tanah balik ke tanah. Asal ruh balik ke ruh. Ruh dari atas. Ruh tu dari alam atas, jasad dari alam bawah. Kita kan dibagi 2. Yang namanya insan ko dibagi 2. Jasmani, ruhani. Jasmani dari tanah. Dan segala yang dibutuhkan oleh jasmani dari tanah. Kau dari tanah lah, nama lakian kau. Because sampo, sabun, minyak lavender tu dari tanah tu. Kenapa minyak lavender? Kabik rambut dari tanah, sapi dari tanah. Asalnya dari tanah. Subang dari tanah. Badak pipa dari tanah. Badak bare dari tanah. Semua kebutuhan jasmani dari tanah. Sabuknya dari jasmani wak dari tanah. Maka kebutuhannya dari tanah. Makanya siapa saja yang memperteruikan jasmaninya akan ditarik ke bawah. Awak kalau kebutuhan jasmani kita perteruin, awak akan terus memikirkan ke bawah. Rohani itu cipta dari alam atih, nyo katih. Makanya ketenangan rohani itu katih, tidak ke bawah. Selagi rohani itu diajak ke bawah, ruh kita diajak ke bawah, tidak puas, tidak tenang. Karena makanannya bukan dari bawah. Makanya kata berzikir, beribadah, taat, tunduk, patuh, mendekatkan diri kepadanya, mentaatinya, baru tenangnya. Baru tidak menggeleparnya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan Allah hati tentram, tenang. Begitu. Nah, ketika kita dicipta, jasad kita cipta, sewaktu lampai bulan dalam kandungan ibu itu kan jasmani itu. 4 bulan dalam kandungan ibu itu jasmani, janin. Dikirim malaikat untuk meniupkan nawak ke situ. Ruhku datang kemudian kau. Datang kemudian ruh diciptakan jasad wak dulu, sarang wak. Baru ruh nalah semula ada dimasukkan. Datang kemudian maksudnya datang kemudian ke jasad. Namun 4 bulan tiup roh. Ditiup roh. Asa janin jalih dah waktu. Kalau anak cucu keturunan Adam min sulalatin min tin, sari pati tanah. Kita ko dari sari pati tanah sadolah. Anan sari pati tanah asen. Yang dimakan oleh apa mandek itu dari tanah. Dan dalam tanah dasun, bawang, langkue, sipade, kuni, kepelo, ubi, kantang, wortel dari tanah. Dan manjalar te tanah, labu, japan, alek, manjalar. Dan tumbuh dari tanah banyak. Dan hidup dari tanah. Dan di awang dari tanahnya. Kita makan sadolah. Dan dimakan oleh bapak mandi kita tu jadi daging, jadi tulang, jadi darah, jadi saraf, jadi kulit, jadi abu. Sari patinya jadi mani. Sari pati jadi mani. Dan kita tidak tahu nama yang kemudian jadi mani. Sebanyak itu yang kita makan. Nama yang kemudian jadi mani, kita tidak tahu. Tidak tahu.
Sari patinya itu menjadi mani, tersimpan di sulbi dan taraib, sulbi dan taraib. Sorry, tarik ya. Bis-sama'i wat tarik. Lalu Allah ciptakan namanya syahwat. Sebab kalau tidak ada syahwat, tak keluar mani itu. Kau kalau mau tujuh balik masa dalam apa? Kalau mau tujuh balik saudara kan? Kalau tidak ada syahwat, tidak bisa mani keluar. Zuina linnasi hubush syahwat, diciptakan syahwat. Lalu dengan syahwat itu keluarlah mani itu. Kan? Bimba'in dafiq, terpancar keluarnya. Sebab kalau tidak terpancar keluarnya tidak mani, penyakit. Terpancar keluarnya. Begitu ayat bilang awak. Awak tujuan awak sebenarnya melapih nafsu. Tapi sebenarnya intinya tidak nafsu dah. Mengeluarkan bibit. Mengeluarkan bibit supaya bertemu bibit padusi. Bertemu bibit laki-laki padusi namanya nutfah. Baca dah ke ya? Ya, cantik. Sudah nutfah alaqah, sudah alaqah mudghah, sampai bulan baru tiup ruh. Kan jelasnya dah. Ketika mati jasad balik ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, surat Taha. Ruh dia dimasukkan, maka dikeluar. Nyo dimasuk. Ruh ku barang dimasukkan. Masuk dicabut. Basiongkeh lo malaikat mencabutnya. Tahu basiongkeh? Enggak. Tahu mila? Aku hampir menyabutnya. Ruh ko nak mau keluar, takut keluar. Kerana tak gambar, tak bayang di noan yang kau dialami kalau keluar. Cabut keluar. Tangangu orang, tabulala, onjek mata. Baliknya balik. Balik ke alam ruh. Jasad balik ke tanah, lama-lama jadi tanah. Dan kemudian ujungnya dianggap orang tanah. Habis. Segitu no. Kau sebentar lagi kita nan lah baun tanah ke. Lado nan baun tanah. Kembali ke tanah. Kalau lah 70 umur alum meraso baun tanahnya lah, baun tu lah. Baun tanah. Baun tarason tu lah jelas jor. Ke tanah. Selesai Pak. Beko setelah sekian selesai, setelah dibubarkan alam kiamat, diberi jasad baru. Beri jasad baru. Persis, tidak lebih, tidak kurang seperti jasad lama. Bahkan jari jemari, anusawiya banana. Kami susun jari jemarinya balik, lengkap dengan sidik jari. Bacalah surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Terus ke bawah, anusawiya banana. Lalu ruh yang dicabut cekoh oleh malakul maut berada di barzah, kemudian diperintahkan ruh tu masuk ke jasad barunya. Hidupnya. Itu yang disebut dengan hidup kembali. Disebut dengan bangun dan kebangkitan. Setelah hidup semua, dikumpul kemudian digiring menuju mahsyar. Digiring menuju mahsyar. Dipertemukan kita balik. Dan bertamu kita balik. Tur. Itu nanti turja'un. Karena dulu awak sebelum dimasukkan ke janin,
Kita lah pernah dikumpulan dulu di alam ruh oleh Allah. Alastu bi rabbikum. Bukankah saya ini Rabb kamu? Ya. Berjanji di situ kataat kepatuah ketunduk di alam ruh. Semua keturunan anak-anak Adam, ruhnya yang akan ditempatkan di bumi dikumpulkan. Seakan-akan seperti sebelum rangko disebarkan ke mana-mana dikumpul lu. Kan begitu kan? Seakan-akan sebelum seperti sebelumnya disebar ke mana-mana ke berbagai pelosok dikumpul dulu. Kira-kira betul lah keadaan ruh dikumpul semua. Sia saja keturunan anak Adam ruhnya dikumpul. Lalu diambil perjanjian. Perjanjian kataat kepatuh ketunduk. Hidup berbakti kepada Allah. Diambil janji. Semuanya mengatakan bala. Kan surah Al-A'raf ayat 172 tu. Alastu bi rabbikum bala. Qalu bala. Mereka menjawab. Lah, dah selesai. Satu-satu dikirim ke dunia. Ke negeri tugas. Melalui janin. Melalui janin. Tugas. Nah selesai tugasnya, diambil dia. Nalun tibo datang. Nala selesai, bayi. Itu caranya. Maka jadilah dunia aku tempat singgahan. Tempat singgahan dunia. Kau yang kadang-kadang kita lupa dunia aku hanyalah tempat singgahan. Nalun tibo datang. Nala selesai, bayi je itu terus. Itu maka dunia aku tak ada punya den sebenarnya dah. Kan tanah den kau. Enggak, awak dulu datangnya. Enggak lo apa punya lah. Enggak lo mama awak punya dah. Datang. Kalau dia punya den bawa lah. Ni awak mau nyi dunia aku sila berganti. Datang dan pergi. Tibo dan pahit. Selesai semua, lanjutkan perjalanan. Setelah itu, baru dikumpul balik. Terjaun kamu akan dikembalikan lagi kepada pencipta kamu. Makanya sia saja nak mati, bacanya inna lillah inna ilaihi rajiun. Kembali, kita kembali balik. Ruji'ah namun itu pada ayat. Ko yang dikecilkan oleh Habib bin Najjar, seorang laki-laki yang datang tergesa dari ujung kota. Waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa muhtadun wa ma liyala. Ndak ada dia alasan doh. Ndak ada halangan uzur untuk tidak menyembah yang telah menciptakanku. Tidak ada doh. Ba'ana mencari alasan, tidak ada alasan. Uzur tidak ada, elah tidak ada, alibi tidak ada untuk tidak menyembah. Berarti kita tidak ada alasan untuk tidak menyembah Allah. Justru menyembah selain Allah itu bercari-cari alasan. Dan ingat, kamu menyembah Allah yang telah menciptakan atau tidak, tapi yang pasti kamu akan dikembalikan. 22 ayat 22. A'attakhidu min duni aliyah. Iko namono a'attakhidu ko istifham inkari. Bentuknya pertanyaan. Tapi pengingkaran. Maka diterjemahkan orang bahwa mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya. Maknanya a'attakhidu, apakah patut
pantas, layak, aku attakhidu, aku mengambil atau menjadikan, min dunihi, selainnya, nya yang telah menciptakanku. Yang pertama, apakah? Namanya pertanyaan lil ingkar. Apakah patut? Tidak patut doh. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Apakah wajar? Tidak wajar. Namanya yang kedua, attakhidu, aku. Apakah patut? Apakah pantas? Apakah wajar? Attakhidu, aku mengambil, aku menjadikan. Min dunihi, mindu, selain daripadanya. Nya alladzi fatarani, dia yang telah menciptakanku itu, alihah, sebagai sembahan-sembahan. Apakah patut, apakah wajar, apakah layak, apakah pantas aku menjadikan selain daripada Allah yang menciptakan itu sebagai sembahan? Jawapannya tidak patut. Tidak ada alasan. Tidak pantas, tidak patut. Karena selain daripada yang telah menciptakanku, tidak bisa apa-apa. Mendengar tidak, melihat tidak, bergerak tidak. Bahkan dia yang dipelihara, dia yang dijaga, dibelian rumahnya bagai, dilap-lap, dibersih-bersihkan sampai semua tidak bisa apa-apa. Dipakai pakaian mah. Kadang-kadang dihantar susu, makanan tidak disentuhnya. Apakah patut itu? Itu membuang kek sebagai sembahan. Air kampuang kata. Nabi Ibrahim kan pernah mencemee patuang tu. Tahu mencemee? Tidak. Atau nan tahu bahasa orang siko cemee. Ketika orang-orang lah pai memperingati hari nasional, tinggal Nabi Ibrahim. Sebabnya ngecen sakit, ini sakim, musaki. Setiap hari orangnya diam-diam pergi ke rumah Tuhan. Di mana rumah Tuhan sampai di mana banyak petuang. Situ. Di antara kata Nabi Ibrahim kepada petuang-petuang, nanti bisa cari surat Safat, tak salah. Bang, kau nak kalian makan kau, lapan naik seorang mantan. Alah tak kurun gitu. Kenapa nak makan? Apa zonya kan? Labalangau nak sentuh-sentuh. Baru kalian nak mengecek. Cemeh aja kok. Makan indak, mengecek indak, mendengar indak. Kalian ni sembah-sembah oleh orang kampung ambonya. Nak dalam jawabnya. Itu ayat, apakah pantas? Apakah patut? Wajar tak? Lain sesuai dengan logika sihat wadah. Aku akan mengangkat, akan menjadikan selain yang menciptakanku sebagai sembahan. Padahal dia tidak bisa. Tak bisa apa-apa. Rumah sebabuian. Tapi makanan disentuhnya. Bantah lo, namanya hantaran. Tuh, sebab yuridni rahman. Jika yurid menghendaki, menginginkan. Ni aku. Sebab jika menginginkan, menghendaki, yurid ni kepadaku, Allah yang mencipta, Allah yang Maha Pengasih,
bidurrin, untuk menimpakan suatu bencana, suatu kemudaratan. Apapun bentuk bencana, apapun bentuk kemudaratan atau suatu musibah, kok sakit lah, kok Allah nanti terjadi menimpaku, la tughni anni syafa'atum syai'a. La tughni, tidak berguna. Tidak berguna, tidak berfaedah, tidak manfaat. La tughni anni, untukku, syafaat, bantuan mereka sedikit pun juga. Andaikan bisalah Tuhan saya Allah tu bisa membantu, bagi syafaat, bagi pertolongan, hendak seketika berguna untuk bisa mengambil azab, bisa menyelamatkan aku daripada siksa, daripada mudarat yang tiba. Ya. Andaikan bisalah Tuhan yang kalian sembah itu membantu aku, menyelamatkan aku, memberikan pertolongan kepada aku ketika aku ditimpa oleh dur bencana atau sakit atau apa saja. Andaikan bisa Tuhan yang kalian sembah itu membantuku, menolongku, tidak ada gunanya. La tughni. Ana la tughni, tidak berguna. Kununlah ke kunun yang kalian sembah ko pakak, buto, tidak mengecek, tidak bisa mengari. Andaikan manusia yang kalian sembah bisa mengeri, bisa mendengar, bisa mencalik, itu pun tidak berguna dah. Tidak bisa menolong hamba dah, menyelamatkan hamba daripada bencana. Apalagi yang kalian sembah, batalingo lagi, pindah mendengar, bermata lagi, pindah mencalik. Sebabnya tidak mata asli. Wajar tak? Kau tanya ni korang kampung ni, wajar tak? Pantas tak? Patut tak? Aku mengangkat, menjadikan selain daripada Allah, selain daripada yang telah menciptakan itu sebagai sembahan. Wajar. Tak patut. Kalau tetangkau ini kali alai, jika Allah yang Maha Pengasih ingin menimpakan kepadaku suatu bencana, suatu petaka, suatu musibah berupa wabah dan penyakit, tidak seketik yo la tughni, tidak seketik yo dan la tughni, tidak seketik yo manfaat berguna bantuan mereka aku syai'an, sedikit pun jua, wala yunkidun, dan tidak pula mereka tu bisa yunkidun, menyelamatkanku. Ni itu aku tu. Yunkiduni, dibuang ya-nya. Namanya untuk murawa'ah. Dibuang ya-nya. Yunkiduni, menyelamatkan ku. Kalau kita bari jatih yunkiduna, mereka menyelamatkan. Tak jalan saya menyelamatkan. Tapi di bari bawah yunkiduni, menyelamatkanku. Jahlih argumennya, tidak bisa dibantah, tidak bisa didebat, karena tidak ada oleh alasan untuk mendebat. Aduh, pertama aku akan menyembah siapa yang menciptakanku. Yang kedua, aku pasti akan kembali, kamu juga kembali kepadanya. Lalu kemudian tidak wajar, tidak patut hamba menyembah Tuhan selain daripada Allah yang menciptakanku. Apalagi jika aku ditimpa bencana, Tuhan yang kalian sembah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tidak pula bisa menyelamatkanku. Ini sesungguhnya akulah. Idan apabila atau jika apa? Tersimpan ini sesungguhnya aku. Idan apabila itu apabila aku ini menjadikan, mengambil
selain daripada yang telah menciptakanku sebagai sembahan, sebagai Tuhan, sebagai sembahan, sebagai Tuhan, la fi dhalalim mubin, sungguh benar-benar aku dalam kesesatan yang sangat nyata. Kalimat di belakang iza itu, sesungguhnya aku idzan apabila menjadikan, mengangkat, mengambil sembahan-sembahan yang kalian sembah tu untuk aku sembah pula, mengabaikan dan tidak menyembah Tuhan yang menciptakanku, kalau itu nombor kerajuan, la fi dhalalim mubin, la fi benar-benar aku ini berada dalam dalal, kesesatan yang sangat nyata. Sangat nyata, sangat terang. Sama nak sasik kadang mau. Kalau mau peturuikkanlah menyembah patung-patung model kalian, sama na dalam kesesatan aku, la fi dhalalim mubin. Untuk itu hai kalian orang kampung, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ku penegasannya kau. Ini sesungguhnya aku beriman kepada Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Yang telah menciptakanmu. Ke situ beriman, bukan Tuhan yang kalian angkat. Fasma'uni, dengarkan itu. Ini pengakuanku. Lantang namanya, ini pengakuanku. Ini pernyataanku bahwa aku telah beriman kepada Tuhan yang menciptakan kamu, bukan kepada patung yang kamu angkat menjadi Tuhan. Fasma'uni, maka dengarkanlah oleh kalian itu. Setelahnya menyatakan pengakuanku, taburang sang orang kampung. Tabi bilinya bangkit, setannya naik kumbang-kumbang. Tercatat dalam sejarah, orang ramai-ramai malakainya, mempacokokannya, dilakak, dipukul, dipungkang, diinjak-injak, mati, keluar paruiknya. Itu catatan sejarah. Keluar paruiknya, isi paruik ususnya, diinjak-injak, dilakak, dilempar dengan batu. Itu yang dialaminya. Tapi itu yang menyebabkannya masuk surga. Itu yang menyebabkannya masuk surga. Langsung Allah masukkannya ke surga, ruhnya. Kan menurut pandangan lahiriah kan sakit dia mati itu. Injak-injak, dilakak, dipacokokan sampai keluar paruiknya. Lahiriah kitanya sakit. Tapi tahukah kita, nyawanya telah dicabut sebelum itu terjadi. Mau dimasyitah na masuk kuali angik, sebelum tiba di kuali angik, nyawanya lah dicabut. Nyawanya lah dicabut. Sehingga nak merasakan sakit. Akhirnya Habib bin Najjar yang menyatakan secara lantangnya beriman, mati syahidnya, itu yang mengantarkannya masuk surga, berjumpa dengan ruh-ruh yang mulia. Kila dukhulil jannah, kan keceng masuk surga. Masuk surganya, ruhnya masuk surga, nanti dia kirakan ruhnya lah masuk surga. Inti kajiwa sesubuh kini. Itu betul lah. Inti kajiwa sesubuh kini. Bahwa kita harus sadar. Kenapa kita menyembah Allah? Alasannya begini. Dia yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dia perintis. Dia mulai.
ada maksud, ada tujuannya menciptakan kita manusia, yaitu untuk menyembahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu alasannya. Yang kedua tiba di ayat kau, suatu saat kelak kita pasti akan kembali kepadanya untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita kerjakan dalam hidup kau. Ditanya di sidang, diadili, dan diberi pembalasan. Tuh. Kemudian yang ketiga, tidak ada alasan, uzur, dalih yang bisa dipakai untuk menyembah selain Allah. Bisa dikecilkan orang kotere gilo, menyembah sesuatu yang tidak mendengar, yang tidak melihat, yang tidak bisa apa-apa. Taruhlah itu namanya dipersonifikasikan. Dan itu yang kami sembah, tapi kau nangka menghantar kami kepada yang pencipta. Tidak wajar. Karena apa? Ini tidak bisa apa-apa. Membantu tidak, bagi rezeki tidak, membela tidak. Bahkan kita penyembahnya lah yang merasai dia. Kan penyembahnya yang merasai. Membeli rumah kan mah, malap-lap, menyiai rumput ilaman kan, mantap makanan, membela, kan tak balik. Sebenarnya membela ke yang kita sembah, yang melihara, yang menjaga, yang melindungi, yang mencukupi, bagi rezeki yang kita sembah, kok malahan tak balik? Tidak wajar, tidak wajar, tidak bisa apa-apa, apalagi membantu dan menolong, tidak bisa apa-apa. Siapapun yang menyembah selain Allah, setelah jalih bukti-bukti itu, saseknya tanggung-tanggung, dalalim mubin, sesat yang nyata, maka terkadang keimanan itu perlu dinyatakan. Tiba saatnya nanti keimanan itu perlu dinyatakan supaya orang tahu keyakinan kita. Kita syukur hidup di Indonesia. Di Indonesia aku ada 80% Islam. Tak perlu kita compare ini aman tu, ini aman tu. Mengatu pertahankan sajalah iman tu. Jangan lebih, jangan hilang, jangan tangga. Kurang pun jangan. La tuzigh qulubana ba'da iz hadaita. Pertahankan iman. Kita tidak berjuang model si Habib bin Najjar Qurra. Tidak berjuang. Bahkan ujungnya si Habib bin Najjar Qurra diinjak-injak, dilakak, cahaya, dipukul, dipungkang. Kalau kata borai-borai si parunya. Tidak sampai ke situ kita mempertahankan kamu. Di satu sisi kita lah dapat kemuliaan, dapat kehormatan, bebas kita menjalankan ibadah. Wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri. Sekian kaji kita sepagi ini lah lewat waktu itu. Kau lah berlebihan. Kita tidak boleh berlebihan. Namanya berkelebihan tidak boleh. Sekian yang bisa kita sampaikan pagi ini. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.